Behind every sustainable catch and every packaged product is a person, a hardworking individual whose life has been transformed by their work at Kendari Bay Seafood. And today, we're going to follow one of these incredible employees, Yunita, and experience a day in her life. Before the sun rises over Kendari, Yunita begins her day. In her small rumah susun, she prepares breakfast, a quiet moment of love and care before the day begins. Life hasn't always been easy, but her job at Kendari Bay Seafood has given her hope, a chance to provide for herself and her family, and a dream of a better future. Every morning, Yunita is making her way to the Kendari Bay Seafood Factory. She lives close by, and her mind is focused on the day ahead. For her, this job is more than work, it is a lifeline. Every Friday is a fun exercise day at the factory, and Yunita joins with enthusiasm. After that, her routine begins with precision and care. Hygiene and quality are paramount, and she takes pride in upholding the standards that make Kendari Bay Seafood a trusted name in sustainable seafood. Her hands move with skill and confidence, sorting and inspecting each product with care. For Yunita, it is a craft, and it's one she's proud to master. After a long day, Yunita returns to the sanctuary she called home. She always tries and socialize a little, buying some snacks at the warung, and treat the children around her neighborhood. As she does all this, she reflects on how far she's come. Her job at Kendari Bay Seafood has given her stability, pride, and the ability to provide for her loved ones. Mbak Yunita, ceritain dong ke kita kehidupannya Mbak Yunita sebelum di KBS ini gimana atau di mana? Kehidupan sebelum di KBS itu di kampung, di Makassar. Tapi sebelum balik ke Makassar, saya pernah kerja di salah satu perusahaan yang ada di Kendari juga. Setelah saya resign dari tempat itu, saya pulang. Selang beberapa bulan, bos saya yang dulunya kerja di tempat itu dipanggil kembali ke PT Kendari Bay Seafood. Mbak Yunita diajak kerja sama lagi gitu ya? Iya, diajak bergabung lagi. Dan kalau misalnya dulu di kampung gitu, menikah dari umur berapa? Mbak Yunita kesehariannya tuh ngapain aja sih Mbak? Usia pernikahannya kan sekarang sudah memasuki 11 tahun. Wow. Saya menikah itu di umur 19 tahun. Nah, baru setelah itu mulai kerja di KBS, terus ada pelan-pelan mungkin ada perubahan nggak sih dalam kehidupan Mbak Yunita setelah bekerja di KBS? Perubahan yang saya dapatkan selama bekerja di PT KBS, Masya Allah sangat banyak sekali.
Pertama dari pelunasannya cicilan, alhamdulillah ada. Kedua itu bisa berbagi kepada keluarga. Ketiga itu bisa menikmati semua apapun yang dikasih. Mbak Yunita, tadi kan sempat cerita kalau sebelumnya sempat kerja juga di salah satu perusahaan yang mungkin mirip-mirip seperti inilah ya, gitu. Cuman berbeda nih sama yang ada di KBS sekarang. Kalau boleh diceritain perbedaannya lebih di mana sih? Perbedaannya itu di perusahaan sebelumnya kan kekeluargaannya yang kurang. Kebanyakan orang-orangnya itu kayak toksik begitu. Setelah di KBS itu, pertama lingkungan kerjanya yang bagus, kedua kekeluargaannya sangat baik, ketiga kebersamaannya. Dan buat Mbak Yunita itu penting sekali ya untuk bisa punya tempat bekerja yang nggak toksik. Sangat penting karena pertama kalau semisalnya pekerjaannya toksik seperti itu, seringan apapun pekerjaannya pasti akan terasa berat karena rasa nyamannya yang kurang. Sementara sebaliknya nih ya, kalau misalnya kerjaannya berat pun kalau lingkungannya bisa bikin kita happy, bahagia gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau untuk KBS sendiri buat Mbak Yunita, peranannya untuk lingkungan sekitar tuh apa aja sih Mbak? KBS itu pernah mengadakan makan gratis di salah satu SD yang ada di Kendari. Kedua itu setiap Jumat ada santunan ke panti asuhan. Oh, setiap Iya, Jumat setiap ada? Jumat. Iya. Pertama panti asuhan, kedua kesejahteraan karyawannya. Oke. Dan untuk Mbak Yunita sendiri berarti ke depannya nih selama masih di KBS gitu, apakah ada kayak goals berikutnya dalam hidup dan goals selama bersama dengan KBS di kemudian hari? Kalau goalsnya mungkin ada. Salah satunya itu semoga bisa pergi umroh. Semoga juga bisa lebih membahagiakan ke orang tua sih, keluarga. Mungkin ada 1-2 kata yang bisa diungkapkan gitu ya sama Mbak Yunita buat yang mungkin nonton kita sekarang gitu. Mungkin untuk orang-orang di sekitar Sulawesi Tenggara ini juga yang mencari pekerjaan dan sebagainya. Kalau mau bergabung dengan KBS itu seperti apa, bagaimana, dan recommended atau enggak? Pertama, kalau misalkan mau jadi karyawan PT Kendari by Seafood, mematuhi peraturannya. Pertama, SOP-nya. Kedua, sangat rekomendasi banget. Karena siapapun yang kerja di KBS pasti akan menikmati hasilnya. Nih jadinya untuk yang sekarang lagi mungkin area Sulawesi Tenggara gitu ya, lagi mencari kerjaan, mungkin bisa dicek juga, bisa bergabung dengan Kendari by Seafood, dan semoga kita semua bisa memberikan dampak yang positif ke diri sendiri dan juga ke lingkungan di sekitar. As the day comes to a close, Yunita gazes out, reflecting with gratitude on the opportunities she's been given. Her journey is a testament to the power of hard work, resilience, and the support of a community that believes in her. At Kendari by Seafood, we are not just harvesting fish, we're building futures.